Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Firial Fatia Faujiah dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Breaking News edisi Rabu 14 Desember 2019. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi-informasi terhangat, teraktual, dan terpercaya yang layak diperbincangkan. Baiklah pemirsa, bersama saya Firial, inilah Breaking News selengkapnya. Kaitannya dengan wacana penghapusan ujian nasional pada tahun 2021, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan klarifikasi tentang hal tersebut. Nadiem mengatakan dengan tegas bahwa ujian nasional bukan dihapuskan, namun lebih tepat dikatakan sebagai diganti menjadi sistem asesmen kompetensi. Dalam rapat bersama Komisi 10 DPR di DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis 12 Desember 2019, Nadiem mengungkapkan bahwa berita mengenai penghapusan UN merupakan headline media agar banyak diklik masyarakat untuk meningkatkan pembaca. Sistem asesmen kompetensi juga melibatkan survei karakter yang menggantikan ujian nasional yang selama ini menuai banyak kontroversi dalam pelaksanaannya. Asesmen kompetensi dan survei karakter dinilai bisa menyederhanakan ujian nasional. Bahkan Nadiem juga menegaskan bahwa kata menghapus kurang tepat, lebih tepatnya penggantian sistem ujian nasional. Nadiem memaparkan beberapa poin yang dihapus dari UN, yakni format yang ada seperti sekarang, yaitu format mata pelajaran yang kelengkapan silabus pada kurikulum. Format tersebut memiliki kemiripan dengan PISA yang di dalamnya mencakup literasi, numerasi, dan juga survei karakter. Menurut Nadiem, ada 3 alasan perlunya sistem ujian nasional digantikan. Yang pertama, ujian nasional hanya mengandalkan hafalan siswa, jadi paham atau tidaknya dikesampingkan, sementara pelajaran yang diterima siswa sangatlah padat. Yang kedua, adanya ujian nasional membuat stres tak hanya bagi siswa, namun juga guru dan orang tua karena penentu nilai kelulusan adalah ujian nasional. Yang terakhir, pelaksanaan ujian nasional kurang bisa mengukur kemampuan kognitif siswa. Terkait dengan adanya wacana penggantian ujian nasional tersebut, dalam sambutannya di depan Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia, Rabu 11 Desember 2019, Muhadjir Effendi selaku mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menyatakan setuju. Menurutnya, keberadaan ujian nasional juga merupakan akibat adanya pembaharuan. Baiklah pemirsa, marilah kita beralih pada berita selengkapnya. Seluruh siswa SMP di Indonesia pada Rabu 22 Juli 2019 akan melaksanakan ujian nasional secara serempak di seluruh wilayah. Namun pelaksanaan tersebut ternodai dengan adanya kebocoran soal ujian nasional pada tingkat SMP. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengungkapkan ia dan timnya sedang menyelidiki pelaku pembocor soal. Pelaku pembocoran soal akan dikenakan hukuman sesuai pasal hukuman yang berlaku. Pelaksanaan beberapa verifikasi oleh Puspendik menghasilkan penemuan unggahan sebanyak 30 buket soal ke internet yang ilegal dari 11.735 buket. Adanya laporan tersebut, Menteri Pendidikan bersama Menteri Komunikasi dan Informasi segera melakukan koordinasi untuk melakukan pemblokiran terhadap tautan yang terdapat di Google berisi konten ilegal tersebut. Google pun turut dilibatkan dalam proses pemblokiran tersebut agar blokasi bisa berjalan maksimal. Adanya kebocoran soal tersebut tentu turut menyeret sederet oknum pihak-pihak percetakan negara yang memiliki tugas untuk mencetak soal-soal ujian nasional yang akan diujikan ke siswa. Berbagai upaya pun dilakukan, termasuk menggeledah secara internal pihak percetakan untuk mengungkap siapa dalang dari peristiwa kebocoran soal ujian nasional tersebut. Adanya kebocoran soal tersebut membuat Menteri Pendidikan masih memikirkan mengenai pelaksanaan ujian ulang. Namun banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan seperti besarnya biaya untuk melakukan percetakan soal UN menjadi faktor yang tidak memungkinkan pelaksanaan ulang ujian nasional. Baiklah pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita siang ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.